Oke. Tuhan tidak bisa diindra. Sepakat ya? Sepakat. Karena itu jalan satu-satunya untuk membuktikan Tuhan adalah dengan rasio. Betul kan? Betul ya? Sepakat ya? Oke. Karena itu berarti rasio itu tergantung pada sesuatu yang diindra. Karena apa? Enggak, Pak. Kebalik logikanya. Kebalik apanya? Loh. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah Anda berpikir mengapa ada banyak anggapan salah soal akidah? Mengapa dalam memahami Al-Quran dan hadis kita sering terjebak dalam pola pikir yang dangkal? Lihat, ini bukan sekedar soal benar atau salah, tapi bagaimana kita benar-benar memahami esensi dari ajaran tersebut. Di sini ada fenomena yang sering disebut sebagai logical fallacy dalam memahami teks suci. Seringkali kita mendengar pendapat yang seolah benar, tapi kenyataannya justru membawa kita jauh dari makna yang sebenarnya. Coba pikirkan sejenak. Ketika ulama klasik membahas Al-Quran, mereka tak hanya melihat teks mentahnya, mereka mengkaji konteks, memahami makna dalam, dan memperhatikan relevansinya dengan situasi saat itu. Lantas, mengapa sebagian kita sekarang mengabaikan semua ini? Dan yang lebih menarik lagi, kita temukan beberapa orientalis yang datang dengan kritik tajam terhadap Al-Quran. Apa yang mereka katakan? Banyak yang merasa bahwa Al-Quran itu bias atau tak sesuai dengan logika. Tapi jika kita melihat lebih dalam, kritik tersebut seringkali muncul dari kesalahpahaman, atau mungkin ada tujuan lain di baliknya. Pertanyaannya, kenapa kritik ini bisa sampai sedemikian kerasnya? Apa mungkin ada motif tertentu di balik kritik mereka, atau hanya kesalahpahaman? Nah, sebagai seorang muslim, kita tidak hanya menerima mentah-mentah, kita harus membedahnya, mencari tahu apa yang memang ada yang salah dalam memahami akidah dan ajaran Islam, atau justru ada penyelewengan persepsi. Lalu, mari kita bicara soal pencegahan. Kenapa penting untuk mencegah pendangkalan akidah, khususnya bagi generasi muda muslim? Ini bukan sekedar soal percaya atau tidak percaya. Ini adalah soal ketahanan mental dan intelektual. Generasi kita harus dibekali kemampuan berpikir kritis, bukan sekedar hafal atau ikut-ikutan. Disinilah pentingnya kita membuka diskusi. Kita perlu ruang yang sehat untuk berbicara, bertanya, dan mengkritisi. Misalnya, kalau Anda mendengar pandangan yang menyebut bahwa akidah itu tidak ilmiah, apakah langsung percaya atau mempertanyakan? Pertanyaan-pertanyaan kritis ini yang perlu diajarkan. Jadi, saat menghadapi opini berbeda atau bahkan kritik keras terhadap keyakinan kita, kita tetap punya sikap yang kritis dan cerdas. Jangan sampai terbawa arus. Justru kita yang harus menjadi arus, memperkuat fondasi iman dengan ilmu dan pemahaman yang dalam. Oke, sekarang mari kita bahas contoh konkretnya. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa keyakinan terhadap hal-hal gaib seperti malaikat atau hari kiamat itu tidak masuk akal. Secara ilmiah, mereka mempertanyakan di mana bukti empirisnya. Nah, disinilah kita harus mengerti, keyakinan atau akidah Islam tidak selalu beroperasi dalam kerangka ilmiah, empiris yang membutuhkan bukti material langsung. Tapi, apakah itu berarti akidah tidak bisa dipertanggungjawabkan? Justru sebaliknya. Akidah Islam memberikan panduan, tidak hanya dalam hal keyakinan, tetapi juga dalam aspek-aspek moral, sosial,
dan spiritual yang tidak mungkin diukur hanya dengan metode ilmiah. Bayangkan, apakah mungkin cinta kasih, keadilan, atau moralitas bisa diukur dengan alat ilmiah? Bahkan banyak ilmuwan besar yang paham bahwa ilmu pengetahuan dan agama beroperasi di ranah yang berbeda, namun saling melengkapi. Mereka mengakui bahwa tidak semua aspek kehidupan manusia bisa dijelaskan hanya dengan sains. Albert Einstein misalnya pernah berkata, "Science without religion is lame. Religion without science is blind." Dua hal ini bisa berjalan berdampingan untuk memahami dunia dan keberadaan manusia secara lebih holistik. Dan jangan lupa, kita punya tanggung jawab untuk menjaga pemahaman yang mendalam ini, terutama untuk generasi muda. Mereka hidup di zaman di mana informasi bisa datang dari berbagai arah. Banyak yang benar, tapi tak sedikit yang bisa menyesatkan. Kalau mereka hanya ikut arus tanpa dasar akidah yang kuat, maka disitulah bahaya terbesar mulai muncul. Jadi kesimpulannya, akidah bukan sekedar soal percaya. Ini adalah pondasi. Kalau Anda memahami akidah secara mendalam, Anda akan menemukan bahwa ia bukan sekedar kepercayaan buta, tapi sebuah sistem keyakinan yang kokoh, yang bisa dijelaskan, dipahami, dan dipertahankan dengan penuh kesadaran. Kuncinya adalah memiliki ilmu yang kuat dan sikap yang kritis. Tidak semua yang tidak bisa dilihat itu tidak ada, dan tidak semua yang tidak bisa diukur itu tidak benar. Disinilah letak kematangan pikiran kita sebagai seorang muslim. Tidak hanya memahami, tapi juga bisa menjelaskan akidah kita dengan mantap dan percaya diri. Wallahu a'lam.